dibuka tadi oleh si protease. Nah, yang terjadi apa? Protein hemagglutinin yang segelnya sudah dibuka tadi, ya, yang segelnya sudah dipotong oleh protease, dalam keadaan pH rendah, dia akan berubah menjadi seperti ini. Nah, seperti itu, ya. Jadi perubahan konformasi ini terjadi karena apa? Karena tadi dia dipotong protease dan dia dalam keadaan pH asam di dalam endosom. Jadi kalau kita lihat yang membran atas itu adalah membran virus, ya. Di mana di balik membran itu adalah ada komponen genetik virus. Nah, kalau membran yang bawah itu adalah lingkungan antara endosom dengan apa kira-kira yang di bawah? Membran sel bukan, Pak? Dengan sitosol, ya, dengan sitosol. Jadi dengan cairan di dalam sampai sini, ya. Kan ini kan permukaan virus, maka di balik yang di atas itu, ya, itu adalah membran virusnya, ya. Nah, yang bagian bawah itu adalah antara endosom dengan sitosol, ya. Di bawah itu adalah dia artinya ini tuh lingkungan di antara virus dengan sitosol. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ini kursor mouse saya kelihatan nggak sih? Saya cuma mau nanya. Iya Pak, kelihatan kok Pak. Kelihatannya. Oke. Ya seperti itu ya. Jadi di bawah sini tuh endosom, sitosol. Nah, kita lihat yang terjadi sekarang. Nah, ketika ini membentuk seperti ini, dia akan menggabungkan membran virus dengan membran endosom yang dengan ini. Jadi ketika ini bergabung, kita lihat sudah tidak ada sekat lagi antara bagian dalam virus dengan sitosol. Maka dari sini berarti bisa dikatakan, ya setelah itu, maka semua isinya virus itu bisa keluar dan masuk akhirnya ke sitosol. Nah, jadinya begini, rusak nanti si endosom. Keluar semua isinya virus. Jadi pada fase ini, jadi kalau tadi tuh dia tuh pura-pura, bukan pura-pura ya, dia ketika mau dimakan itu ya dia biarin aja dimakan, tapi dalam konteks lain adalah memasukkan virus masuk ke dalam sel. Nah, ketika ini sudah terbuka, maka ini sudah dikatakan confirm bahwa ini artinya virus sudah memasuki lingkungan sel. Nah, sekarang yang ini, influenza itu kira-kira virus RNA atau DNA? RNA. RNA ya, RNA. Ya, RNA virus. Ya. Influenza itu adalah virus RNA. Jadi, sementara kita tahu nanti replikasi gen itu terjadinya di mana? Nukleus. Antisel. Di nukleus. Di nukleus itu yang direplikasi dalam bentuk DNA kan, ya, DNA. Ya. Nah, jadi sekarang bagaimana ceritanya? Padahal kan isinya virus RNA, tapi nanti dalam nukleus itu DNA. Maka sebenarnya ya di dalam gen dari si virus ini itu sudah ada gen yang mengkode RNA reverse transkriptase. Jadi si virus ini sudah dibekali dengan enzim reverse transkriptase. Yang dimana ketika dia sudah masuk ke dalam, RNA itu akan diubah menjadi DNA. Ya, pinter ya. Nah, ketika sudah menjadi DNA, dia akan membajak sistem di dalam inti sel. Dalam inti sel itu akan direplikasi DNA-nya virus, ya. Tadinya kan RNA sudah menjadi DNA akan direplikasi. Kemudian setelah jadi DNA nanti akan ditranskripsi lagi menjadi RNA, mRNA. Setelah mRNA akan ditranslasi menjadi asam amino. Setelah menjadi asam amino, nanti itu akan kemudian diteruskan terbentuklah protein-protein virus yang baru. Sampai situ paham nggak?
Ada yang bingung? Boleh diulang lagi, Pak. Tadi agak terputus-putus. Ya, ya. Apa-apa. Memang ini, jadi saya bentar ya. Stop sharing. Saya sekarang sharingnya keseluruhan entire screen. Oke. Jadi virus udah gitu dia mengeluarkan ini RNA. Ini kecilannya. Jadi RNA ini kemudian dia ada enzim. Ini adalah reverse transkriptase. Yang dia akan mengubah ini menjadi DNA. DNA ini kemudian akan masuk, kemudian DNA-nya akan diperbanyak, ya. Kemudian nanti DNA-nya akan keluar, kemudian di dalam ribosom dia akan dirubah menjadi mRNA. Nah, mRNA-nya saya tulisnya. Ini adalah DNA, ini adalah mRNA. Nah, dalam ribosom nanti mRNA ini akan diubah translasi, ini transkripsi, translasi menjadi asam amino. Urutan asam amino jadi kodon ya, dari kodon misalkan AUG itu jadi apa, misalkan asam amino saya lupa jadi apa. Nah, nanti dari situlah dia akan dibentuk protein baru. Ya, ini protein ya, ini protein. Jadi ini perjalanannya dari virus mengeluarkan RNA, RNA-nya itu nanti akan dirubah menjadi DNA, dia masuk ke dalam inti sel diperbanyak, dia keluar, nanti akan ditranskripsi menjadi mRNA, mRNA akan ditranslasi menjadi asam amino. Asam amino itu nanti akan jadi protein, jadi nanti proses dari pembanyakan DNA di dalam inti sel nanti itu akan menghasilkan banyak protein virus yang baru. Ya, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Silakan. Bersatu, pertanyaan bagus, tapi saya jawabnya nanti ya, karena saya harus pastiin dulu. Yang pasti dia itu ada bagian, karena gini, tidak sembarangan DNA itu bisa masuk ke sini, harusnya itu ada ininya. Nah, si DNA ini nanti akan ditemani oleh protein khusus, bawaan si virus juga ya, saya lupa nama proteinnya PB, kalau nggak salah, PB1, PB2. Yang PB1, PB2 ini adalah kamuflase. Jadi si inti sel akan menganggap ini adalah DNA manusia, yang akhirnya memperbolehkan DNA ini masuk ke dalam inti sel. Nah, di dalam inti selnya, apakah dia tergabung dengan DNA inti atau dia terpisah, itu nanti saya konfirmasi dulu ya. Tapi bagus pertanyaannya. Selain itu ada pertanyaan lagi? Bapak mau nanya Udah ya, juga. jadi setelah itu jelas ya. Oh ya, silakan. Kalau virusnya Siapa virus ini? DNA, Siva, Pak. Oh iya. Kalau virusnya virus DNA berarti Kenapa kalau langsung aja masuk ke inti sel dong, Pak. Nggak usah iya dirubah-rubah lagi. Terus itu kan nggak dirubah. kalau Nah,
Satu lagi Pak, kalau itu kan udah virusnya udah RNA ya Pak, kenapa virusnya tuh harus dirubah Iya, dulu sih ke DNA? Kenapa nggak langsung rubah jadi mRNA aja gitu? Biar langsung oke, iya. apa ya? Bikin protein. Hmm, Udah Pak. iya, iya bagus. Jadi harapan Siva itu sudah terwujud ya, bahwa sekarang COVID-19 itu udah dalam bentuk RNA positif ya. Jadi dia langsung ditranslasi di sitosol. Oh ya Pak, Jadi kalau influenza memang ya kalau kalau mRNA, kalau virus influenza itu seperti ini mekanismenya, tapi seperti tadi pertanyaan atau mungkin dalam konteks ini ide ya. Jadi Siva itu ngasih ide ke virus, kenapa nggak langsung mRNA aja? Nah, harapan Siva itu sudah terkabul ya, karena COVID-19 itu sekarang dia itu bentuknya sudah dalam bentuk mRNA positif yang bisa langsung ditranslasi menjadi asam amino di sitosol. Jadi dia nggak usah lewat inti sel dulu. Paham nggak? Iya, Pak. oh iya ngerti Pak. Halo? Iya. Jadi bentuk infeksi seperti itu juga ada di virus lain, di antaranya dengue dengan COVID-19 ya. uh, ya, ya dia berbeda-beda. Saya rasa dari sini tuh ada kelebihan kekurangannya ya. Kalau influenza itu dengan mekanisme seperti ini, itu replikasinya lebih cepat. Karena DNA-nya direplikasi terlebih dahulu. Tapi kalau yang tadi dia langsung dalam bentuk mRNA-nya, berarti kan dia tidak ada fungsi replikasi ya nggak? Nah, jadi dia fungsinya langsung translasi. Maka jumlah virus yang muncul itu akan sebanding dengan jumlah virus yang masuk. Karena RNA-nya tidak akan diduplikasi atau diperbanyak terlebih dahulu. Makanya untuk COVID-19 ini banyak hal-hal baru, diantaranya adalah misalkan dia itu laju infeksinya lambat ya. Kan awal-awal itu ada yang diperkirakan dia sudah terinfeksinya beberapa minggu sebelum, baru muncul gejalanya ya setelah itu gitu, nggak langsung. Kemudian juga antibodi yang terbentuknya juga ya, antibodinya bahkan ada yang sampai setelah 20 hari baru muncul gitu, seperti itu. Karena ya mungkin virus ini tidak terlalu, dari aspek replikasinya ya, tidak terlalu masif gitu kalau ya, tapi dia kan punya bahaya di konteks yang lain. Tapi kalau influenza ini, dia kelebihannya, dia karena lewat DNA akan direplikasi di dalam inti sel, ya replikasinya lebih cepat. Jadi muncul gejalanya ya lebih lebih cepat ya. Contohnya aja kita ingat mungkinnya kalau misalnya satu kelas tuh kita lagi musim flu ya gitu ya, satu orang bersin aja ya, besoknya tuh pasti pada bersin-bersin juga, cepat kan ya gejalanya ya, seperti itu. Sampai sini paham ya? Bapak. Paham Pak. Ya. Tapi sekarang kita balik ke sini. Jadi tadi ceritanya setelah setelah tadi proses tadi terbentuklah protein-protein virus. Nah, protein-protein ini kemudian dia akan berkumpul ya di permukaan sel, yang kemudian akan menggabung menjadi partikel virus baru ya, partikel virus baru. Nah, partikel virus baru inilah yang akan keluar ya dari si sel yang sudah habis dibajak tadi. Kemudian virus-virus ini akan menyebar untuk menginfeksi sel-sel sehat lainnya. Seperti itu ya. Nah, tadi mumpung saya ingat ya, mumpung meskipun belum ada yang ingetin, tadi di yang awal itu kita tahu fungsi awal itu hemaglutinin ya. Hemaglutin itu adalah menempel pada reseptor. Nah, yang di sini adalah neuraminidase. Neuraminidase itu fungsinya adalah ketika virus ini baru budding keluar dari sel yang terinfeksi, itu tuh dia masih terikat dengan asam sialat ya. Nah, makanya disitulah peran neuraminidase. Neuraminidase itu motong ikatan antara asam sialat dengan galaktosa di bagian glikan dari si reseptor di permukaan sel. Nah, jadi tadinya kalau nggak ada sialidase, virus-virus ini ngegantung nih di permukaan sel, ya. Dia akan ngegantung di permukaan sel. Tapi karena ada sialidase, ada neuraminidase tadi, maka virusnya bisa lepas keluar menjadi virus yang sudah dewasa ya, atau mature gitu.
Nah, kalau sudah begini ya sudah, dia akan bisa menginfeksi sel-sel lainnya, dan begitu seterusnya. Nah, tapi kenyataannya, alhamdulillah kita sebagai manusia itu ya bisa melawan infeksi virus ya. Jadi ini yang dikatakan molekul antibodi ya. Jadi ketika kita sudah terpapar oleh antigen, tubuh itu akan membentuk antibodi ya sekitar seminggu ya, nah, paling cepat 4 hari gitu. 3-4 hari sudah terbentuk. Nah, antibodi ini nanti akan, kalau yang tadi ditemukan oleh ilmuwan tadi itu tandanya apa? Tandanya kita bisa mempercepat proses netralisasinya dengan mengembangkan antibodi untuk terapi ya, terapi. Jadi antibodi yang terbentuk itu dia akan menetralisasi virus ya. Jadi nanti si hemagglutinin itu kehilangan kemampuannya. Jadi dia nggak bisa lagi ngikat reseptor sehingga dia nggak bisa lagi infeksi. Nah, kemudian dia juga tidak bisa dipotong oleh protease. Jadi dia mati gaya lah gitu ya. Jadi ketika dia diinternalisasi, nah di sini bisa dilihat ya, salah satu antibodi itu netralisasinya itu ada di daerah yang membuat dia bisa berubah konformasi. Nah sekarang kalau si daerah perubahan konformasinya itu ditahan oleh antibodi, maka meskipun dalam pH rendah ya, tadi taruhlah dia sudah sempat dipotong protease, kemudian dia sudah endositosis, tapi karena bagian ini ditempel oleh antibodi, maka dia tidak bisa bergerak ya. Nah, kalau nggak ada antibodi, dia harusnya bisa bergerak, berubah konformasi menjadi spike tadi ya. Jadi dia bisa menggabungkan kedua membran antara virus dengan host cell. Tapi karena ditahan oleh antibodi, ya dia tidak bisa bergerak, sehingga lama-kelamaan ya dia terus-terusan dalam tanda kutip terus-terusan direndam dalam kondisi asam, ya. Yang lama-kelamaan virus dalam endosom ini akan mati, akan terdenaturasi, ya. Itu baik baik proteinnya maupun nanti juga adalah komponen genetik yang ada di dalam virus. Jadi antibodi itu mekanismenya macam-macam. Jadi ada yang ngikat di posisi ini, ada juga yang ngikat di bagian reseptor binding site yang warna kuningnya juga ada. Jadi kalau warna kuning dia bahkan tidak akan bisa masuk ke dalam endosom ini ya. Nanti cara mematikannya adalah dengan dimakan oleh makrofag kalau yang seperti itu. Kalau ini sih dia endositosisnya juga akan efisien ya. Jadi dia akan menghancurkan virus di sini. Akan hancur. Itu sudah hancur. Jadi dalam konsep ini itulah pentingnya vaksinasi sebetulnya ya. Vaksinasi itu kalau untuk penyakit yang sangat berbahaya itu sangat bermanfaat karena gini, kita ibaratnya itu kalau sedang diinfeksi oleh virus itu kan tubuh itu sedang berperang ya. Masalahnya bahan baku, jadi si pabrik itu memproduksi senjatanya itu perlu waktu sekitar ya tadi semingguan gitu. Nah, kalau si tubuh kita masih fit gitu ya, kita masih bisa bertahan, virusnya juga tidak terlalu masif penyerangannya, ya akhirnya dalam waktu sekitar seminggu itu kita dalam keadaan sakit, tapi setelah seminggu kita akan recover. Kenapa? Karena pada saat itu antibodi-antibodinya akan bekerja ya dan bisa membunuh si semua patogen yang ada dalam tubuh ya. Nah, tapi kalau misalnya virusnya ganas gitu ya, yang gimana dia bisa mematikan orang dalam waktu 3 hari. Jadi sebelum antibodi terbentuk, ya, ya akan kalah duluan tubuhnya. Nah, ini kita strateginya adalah seperti apa? Ya, salah satunya adalah dengan vaksin. Kalau vaksin itu berarti kan sebelum tubuh terinfeksi oleh patogen baru ini, tubuh kita sudah siap dengan amunisi tadi. Antibodinya udah terbentuk duluan. Jadi harapannya proses netralisasi ya kemudian pembunuhan si virus itu akan lebih cepat gitu. Jadi itu adalah dalam konteks vaksin.
Yang kedua adalah dalam konteks antivirus ya, atau inhibitor virus. Jadi kita lihat tadi virus ini ternyata mekanismenya banyak ya. Dia menempel ke asam sialat, kemudian dia masuk, nanti ada reflex transkriptasenya, kemudian nanti dia mau keluar itu perlu neuraminidasenya. Nah, yang perlu kita pelajari, yang kita pahami adalah mekanisme virus tersebut, sehingga kita bisa menentukan jalur mana nih yang mau kita potong. Contohnya gini, kalau dari awal hemagglutininnya kita blok, dia bisa infeksi nggak? Nggak bisa kan? Jadi ada beberapa kelompok penelitian, ya research group itu yang mengembangkan inhibitor hemaglutinin. Dengan harapan apa? Atau hemaglutinin blocker gitu ya. Harapannya adalah supaya hemaglutinin itu dia tidak bisa berinteraksi dengan reseptor. Gitu. Jadi laju pertumbuhan virusnya itu dihambat. Kemudian tadi ada reverse transkriptase. Dia itu suatu enzim ya. Dan reverse transkriptasenya ini beda dengan reverse transkriptase manusia. Artinya spesifik. Nah, maka ada juga research group yang mengembangkan inhibitor untuk reverse transkriptasenya influenza. Gitu. Tujuannya apa? Supaya meskipun si virus sudah masuk, tapi kemungkinan dia untuk direplikasi itu juga akan dihambat. Kemudian juga ada yang mengembangkan tadi neuraminidase inhibitor ya. Jadi supaya kalau si neuraminidasenya diblok, jadi kan nanti si virus ngegantung aja gitu di permukaan sel. Artinya menghambat. Nah, dalam konteks ini sebetulnya jadi obat-obat antivirus itu dia tidak membunuh virusnya, dia hanya menghambat aplikasi atau pertumbuhan virus sambil menunggu tubuh kita menghasilkan anti yang diperlukan ya. Kita kalau dalam kondisi penyakitnya sangat berbahaya gitu ya, antivirus ini atau inhibitor ini sangat bermanfaat untuk menjaga kondisi tubuh ya tidak terlalu drop dan menunggu sampai antibodi muncul kembali, muncul dengan sempurna dan bisa membunuh virus-virus yang tadi ya. Jadi itu yang dimaksud dengan itu obat antiviral. Terus gimana dengan obat-obat yang lain ya, seperti asimptomatik, obat-obat antisimptomatik ya, seperti obat sakit kepala gitu ya, obat pilek segala macam. Nah, kalau itu hanya untuk meredakan gejalanya saja. Jadi ketika kita diserang virus, tentunya kan sudah mulai muncul ya, ada usaha-usaha untuk melawannya, ke tubuh kita menjadi demam gitu. Nah, jadi kalau obat-obat seperti itu sebetulnya hanya untuk membuat kita merasa nyaman saja ya, nyaman dalam proses recovery-nya. Jadi contohnya, kan kita nggak enak juga nunggu antibodinya terbentuk secara lengkap, seminggu kita panas terus ya, ya bisa-bisa kita juga tambah sakit gitu. Jadi dibuatlah obat-obat tadi penurun panas, ya penahan nyeri segala macam itu hanya untuk memberikan kondisi kita nyaman dalam keadaan sakit. Gitu. Jadi juga dan kita bisa makan dengan lebih enak. Kayak misalnya kita kalau hidung mampet gitu ya, kan dikasihlah dekongestan. Itu adalah untuk menghancurkan mukus yang berlebihan gitu ya. Jadi jalan nafas kita jadi lega, kita kalau makan juga ada rasanya agak enak, kita juga makan semangat. Karena kenapa? Jangan lupa antibodi itu kan suatu protein. Sintesis protein itu adalah memerlukan energi yang sangat besar. Ya, energi yang sangat besar. Energinya dari mana lagi kalau bukan dari makanan? Dan karena antibodi itu adalah suatu protein juga, ya bahan bakunya adalah asam amino. Ya. Kita asupan protein juga perlu dijaga ya selama proses recovery seperti itu. Kalau tidak makan, makanya suka ada istilah kalau sakit itu suka jadi kurus gitu ya. Ya karena kalau dia makannya kurang segala macam itu lemaknya dia, proteinnya dia, karbohidrat, cadangan karbohidratnya dia itu akan dipakai semuanya itu dalam metabolisme atau bersintesis antibodi ya itu salah satu penjelasannya. Nah, jadi tadi sebelumnya saya katakan antibodi itu kan dia bisa terbentuk macam-macam dan ngikatnya bisa di tempat yang berbeda-beda. Kalau tadi dia ngikatnya itu adalah di sisi conserve dari si hemaglutinin yang mencegah dia terbuka. Nah kalau ini ada juga yang dia tuh nutupin daerah protease cleavage-nya. Jadi sequence yang dikenali oleh protease diblok sama dia. Jadi protease itu nggak bisa motong
Sehingga ini juga bisa membunuh virus juga ya. Bukan membunuh, sorry, menahan laju replikasi. Antibodi udah terbentuk. Nah, nah jadi Pak, sebenarnya situ ya, silahkan. kalau M2 channel tadi buat apa ya, Pak? Oke, M2 channel, makasih. M2 channel itu jadi gini, kita harus lihat struktur. Nah, oke, mungkin dari inilah mungkin ya, kelihatan di sini. Mana tadi gambar virusnya? Oke, ini. Nah, cuma segini gambarnya ternyata. Oke, nah di sini kita lihat itu ada ion channel, Nah, sementara di dalam itu gambarnya kurang jelas ya. Ah, ini aja. Nah, kita lihat di dalam si membran liquid envelope virus itu ya, kita lihat RNA-nya ini dia di packing dengan sangat rapi oleh protein yang namanya M1 ya, M1. Nah, jadi kalau ibaratnya ini kalau kita ada buah-buahan virus ya, kita kupas envelope-nya, kita itu nggak akan bisa ngelihat si RNA-nya karena RNA-nya sendiri itu masih ditutupi oleh M1 protein. Nah, M2 channel itu fungsinya adalah, jadi tadi ketika dia masuk ke dalam endosom, ini kan tadi proton channel ya. Nah, proton channel. Jadi ada kondisi asam, itu proton itu dari luar itu akan masuk ke dalam ya. Nah, ketika masuk ke dalam, pH yang rendah ini akan mengubah konformasi dari M1 sehingga akan terjadi disintegrasi. Jadi pecah nanti si protein M1-nya. Nah, ketika ini pecah gitu ya, maka dia akan terbuka. Ya, nah, jadi ini terjadinya itu prosesnya itu tadi sebelum pas ini nih. Nah, jadi pas ini kebuka itu sebetulnya di sini ada proses lain. M2 itu juga udah bekerja, dia memasukkan banyak proton ke dalam. Ya, banyak proton ke dalam. Jadi ketika ini maka masuklah ini. Kalau tidak ada M2, ketika ini dibuka, si RNA tetap nggak akan bisa keluar karena tadi RNA dia ditutupi oleh protein M1. Ya. Tapi pada nyatanya tadi dia bisa keluar karena M1-nya ini sudah dinaturasi atau konformasi sudah berubah, dia sudah disintegrasi, sehingga yang menyebabkan RNA-nya itu bisa keluar. Ya, itu fungsinya dari M2 channel. Nah, dulu ada juga yang mengembangkan inhibitor untuk M2 channel, ya, namanya amantadin. Nah, struktur senyawanya seperti ini. Amantadin itu adalah suatu M2 channel blocker, ya, gitu. Jadi dia memblok ini. Jadi meskipun dia sudah masuk endosom, ya, kalau dia membrannya juga sudah terbuka, tapi kalau si pH-nya, protonnya belum masuk ke dalam, nanti RNA-nya itu masih solid dikelilingi oleh M1. Jadi meskipun terjadi demikian, dia akan mencegah RNA-nya bisa masuk ke dalam sel. Itu juga bisa membantu menghambat replikasi virus. Gitu. Cuma sayangnya karena sifatnya blocker, jadi dia itu kurang selektif ya. Jadi banyak efek sampingnya. Ini ternyata yang diblok oleh si senyawa amantadin ini ya bukan hanya M2 virus, tapi juga beberapa proton channel yang ada di sistem saraf kita. Jadi efeknya kalau nggak salah dia malah jadi ke efek saraf. Sehingga yang terjadi sekarang obat ini karena kandung sudah diproduksi ya, sekarang di drug repurposing istilahnya, dia berubah fungsinya, tadinya obat influenza berubah jadi obat saraf gitu, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tadi saya share screen nggak sih? Oh, saya nggak share screen ya dari tadi, sorry. Ini layar saya kelihatan ya?
Kelihatan, Pak. Oh iya, ya, ya. Ya, jadi kelihatan di struktur senyawanya. Nah, terus mumpung ingat tadi tentang obat-obatnya ada, tadi saya bilang sialic acid. Sialic acid itu strukturnya seperti ini. Nah, inilah ya. Ini adalah struktur sialic acid. Ini adalah salah satu monomer gula, gitu ya. Strukturnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat obatnya itu strukturnya adalah analognya, mirip banget kan ya. COH, 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 kemudian ini ada cincinnya, ini juga cincinnya, kemudian rantainya di sini gliserol, gliserol sama ya. Di sini ada asetamida, asetamida, di sini ada asetamida, gitu. Artinya apa? Dalam pengembangan obat itu biasanya yang kita kembangkan adalah analog dari substratnya. Tadi kan neuraminidase atau selidase substratnya apa? Adalah neuraminik acid atau sialic acid ini. Maka biasanya dikembangkan senyawanya itu turunan ini dengan asumsi apa? Untuk memastikan bahwa obatnya itu pasti mengikatnya ke neuraminidase. Ya, sampai situ ada yang jadi eh, nah sekarang kalau yang tidak berhalangan ya boleh nggak bentar lah kita tampil semua mukanya ya kalau kalau memungkinkan ya sambil menunggu ya jadi sebetulnya itu yang bisa kita bahas tentang MMP virus ini. Nah sekarang kalau kita lihat eh, bentar ya. Ya, oke. Ya ketika di rumah ya khususnya yang di rumah aja kalau di rumah kan mungkin
nggak masalah dengan kuota ya, kalau pakai gitu yang lain-lain. Kecuali kalau yang lagi hemat kuota ya nggak apa-apa. Jadi gini, saya mau share screen sekarang sekali lagi. Mana sih tadi screen? Oke, jadi kalau kita lihat ini struktur dari mana tadi influenza. Nah, ya. Jadi kita lihat virus influenza itu, kalau kita lihat komposisinya itu cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi genomnya itu cuma ada 9 fragmen, ya, di mana nanti gennya itu akan ditranslasi menjadi protein PB1, PB2, ya, protein PA saya lupa PPA, hemaglutinin nih, kemudian nukleoprotein, ya, kemudian ada neuraminidase, kemudian M1 tadi adalah envelope, sorry bukan ya, yang ngebungkus RNA, M2 adalah ion channel, kemudian ada non-structural 1 dan 2. Ya. Nah, kita lihat influenza saja komposisinya cuma seperti ini. Itu untuk yang B. Yang A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan, ya. Yang tipe C itu lebih sedikit lagi biasanya. Nah, ini kita lihat NS-nya itu cuma 1 dan 2. Ini untuk yang influenza. Kalau kita bandingkan dengan dengue, protein NS-nya itu ada sekitar sampai 5. Jadi NS1 sampai NS5. Sisanya adalah struktur protein. Ya. Jadi non-structural itu artinya adalah senjatanya si itu. Kayak tadi reverse transkriptase, dia itu kan bukan bagian dari struktur virusnya, tapi dia adalah mesin untuk mengubah apa tadi RNA menjadi DNA. Nah, kalau kita lihat di yang jadi itu bandingannya ya. Jadi dengue dia ada NS5, jadi mungkin lebih besar bagian non-strukturalnya dibandingkan dengan influenza. Tapi kalau bagian strukturalnya itu lebih simpel. Ya dia cuma ada core protein, envelope protein, sama ini nih, pramembran, ada membran protein. Jadi cuma 3 ya. Sisanya non-struktural. Tapi kalau kita lihat SARS-CoV-2 itu kalau kita lihat di sini, itu ada 16. Nah, jadi di bagian ORF1AB-nya, ya, itu non-strukturalnya itu ada 16. Nah, kalau yang strukturnya itu cuma simpel, cuma ada spike. Spike itu kalau di influenza tadi hemaglutinin, kebayang ya? Spike itu hemaglutinin, ya. Meskipun SARS juga ada yang punya hemaglutinin, ya SARS-1 itu masih ada hemaglutinin esterase namanya. Tapi kalau di yang SARS-CoV-2 ini cuma spike aja. Nah, terus ada envelope, ada protein membran, ada protein nukleokapsid. Nukleokapsid ini yang apa? Yang apa ya istilahnya? Yang membungkus si RNA-RNA-nya, ya. Jadi isinya cuma itu. Sisanya adalah non-struktural protein semua. Nah, tapi justru patogenisitas yang berbahaya dari virus SARS-CoV-2 itu adalah si non-structural proteinnya. Nah, justru kalau bagian strukturalnya, ini bahkan kita udah coba analisis ya, kalau di mata kuliah bioinformatika sama mata kuliah simulasi biomolekul, kita ada analisis juga ini. Itu bagian strukturalnya itu conserve, ya, lestari. Jadi kalau ada orang bilang, oh virus di Italia itu beda dengan virus di Prancis, beda dengan di Cina, beda dengan Amerika, Indonesia ini di luar dari semua itu, bagian strukturalnya sebenarnya sama, ya. Nah, yang berbeda-beda itu adalah di bagian non-strukturalnya. Nah, jadi tantangannya adalah di sini kita mempelajari ya struktur fungsi dari komponen-komponen yang ada di sini. Nah, ini tadi ada 20 orang sekian ya.
Stop presenting. Gimana sih buat nampilin semua itu saya lupa. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, jadi oke. Ya, jadi saya rasa kalian ada di sini. Jadi, ya sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya rasa itu udah mencakup semuanya. Saya jelaskan. Oke, definisi influenza mungkin nggak terlalu sulit ya. Influenza itu penyakit yang menyerang saluran pernapasan disebabkan oleh virus, gitu ya. Gejalanya bisa demam, pilek, ya batuk, segala macam, sesak. Terus penyebabnya adalah virus influenza. Virus influenza struktur dan fungsinya tadi saya udah bahas. Kemudian kalau ada obatnya apa, gitu ya. Tadi ada amantadin, ada inhibitor reverse replikase, ada inhibitor hepagglutinin, ada oseltamivir, ya itu pilihannya banyak. Kemudian setelah itu vaksinnya sekarang sudah tersedia ya vaksinnya untuk influenza. Terus berikutnya yang mau saya bahas itu adalah ini biasanya dalam pengembangan obat dan vaksin, kalau penyakit yang udah lama ini kita kejar-kejaran dengan mutasi. Jadi si virus ini mutasi yang menyebabkan, contoh nih obat yang paling populer itu oseltamivir ya. Oseltamivir itu dia itu sudah bekerja dengan baik, tiba-tiba si virusnya mutasi satu asam amino aja di bagian neuraminidasenya. Udah resisten gitu ya. Jadi obat yang saat ini digunakan dalam yang banyak, tiba-tiba dia sekarang sudah resisten seperti itu. Jadi ya udah nggak bisa lagi gitu dipakai. Akhirnya kita senantiasa kejar-kejaran dengan evolusi si virus itu gitu ya. Nah, ya ceritanya komplit di situ MMP untuk virus itu, untuk penyakit infeksi. Nah, sekarang untuk COVID, ya mungkin kita bagi-bagi ya. Di sini ada tadi bilang ada sekitar 20 orang. 20 orang itu berarti ya kelompok pertama cerita tentang definisi penyakitnya ya. Biar rame mungkin bisa cerita juga tentang sejarahnya nama COVID-19 itu dari mana sih, ya kan itu juga kayaknya rame juga gitu, ya penamaan COVID-19 itu dari mana gitu. Kenapa sih nggak disebut SARS aja gitu ya misalkan. Jadi yang pertama menjelaskan tentang penyakitnya, jadi gejalanya, simptomnya gitu ya, dan efek-efek lainnya. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah berbicara tentang struktur dan fungsi dari virusnya. Struktur fungsi dari virusnya. Tadi kan kalau influenza saya udah jelaskan secara detail ya. Dia ada hemagglutinin, dia ada neuraminidase, dia ada M2 channel gitu ya, ada dan lain-lain lah. Dan tiap-tiapnya itu ada dijelaskan. Nah, cuman karena si genomnya ini lumayan kompleks, banyak banget, struktur dan fungsi protein ini saya bagi dua, ya. Jadi ada yang ngerjain bagian strukturalnya, ya, bagian struktural tadi kan ada spike segala macam. Yang kelompok ketiganya itu tentang non-strukturalnya, ya. Jadi tentang yang NS1 sampai NS16. Atau dibagi dua aja gimana ya? Genomnya kan kalau nggak salah tadi strukturalnya cuma 4, non-struktural 16. Nah, ini nggak adil juga ya. Oke, gini aja. Saya baginya jadi 3 kelompok kalau gitu. Yang pertama structural protein. Yang kedua adalah ORFA, itu adalah NSP 1 sampai 10. ORFB-nya itu adalah 12 sampai 16. Mana sih? Ini ya. Jadi ya, kelompok 2 itu adalah yang structural proteinnya, ngebahas struktur dan fungsi dari masing-masing komponen ini, ya. Itu saya rasa sudah banyak literaturnya sekarang. Yang kedua adalah ngebahas non-structural protein yang di A
Yang di A itu adalah 1 sampai 10, yang B 11 sampai 16. Ya, jadi untuk membahas struktur dan fungsi protein dari virus karena ini gede dan informasinya relatif baru, ini saya bagi dalam 3 kelompok. Nah, terus tinggal kelompok 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 sudah, kelompok 5. Nah, kelompok 5 ini adalah perkembangan obat dan vaksinnya. Ya, obat dan vaksinnya. Nah, kita akan bikin satu pertemuan lagi, itu akan saya bahas tentang obat dan vaksin, ya. Karena kalau sekarang, atau keburu kali ya sekarang ya, jadi artinya gini, kemarin Pak Yandi juga udah ngingetin saya, ini kuliahnya udah habis sebetulnya. Jadi kita akan anggap aja sepakati bahwa kuliahnya selesai. Jadi setelah ini, udah langsung diskusi, ya. Jadi tolong dibuat grupnya aja, MMP yang ini, nanti kalian udah mulai dibagi kelompok dalam 5, itu sudah mulai dibangun slide. Jadi nilai UAS-nya akan saya nilai dari slide-nya. Tidak ada ujian. Dari slide-nya aja. Kalau waktunya cukup, syukur-syukur bisa presentasi. Ya, syukur-syukur kalau misalkan PSBB-nya udah berakhir ya, terus kita diperbolehkan untuk masuk kampus gitu ya. Syukur-syukur bisa ketemu langsung tuh, bisa bikin seminar gitu ya. Juga bisa bikin webinar ya. Cuma kita lihatlah waktunya nanti. Tapi artinya yang saya akan nilai adalah slide terakhir nanti finalnya. Kalau yang selama proses, yaitu makanya setiap berapa hari sekali progres aja. Slide-nya udah sampai mana. Jadi kayak bimbingan aja gitu ya, slide-nya udah sampai mana. Ya, saya bahas aja vaksin sebentar lah ya, biar kebayang sama teman-teman. Oke. Habis ini nggak ada kuliah lagi kan? Ada kuliah lagi ya? Ada. Jam berapa? Ada Pak, jam 10. Oh, jam 10. Karena saya masih melihat sampai jam 10 ya. Bentar. Nah, ini saya bicara tentang vaksin ya. Jadi kemarin ini saya presentasiin di depan Almi untuk kita bisa kerjasama dengan luar untuk akselerasi riset vaksin ini. Jadi salah satu concern untuk vaksin COVID-19 ini adalah munculnya antibody dependent enhancement ya. Jadi normalnya tadi kalian kan lihat tadi mekanismenya, ketika dia terinfeksi kemudian muncul antibody, harusnya antibody itu bisa menetralisir si virus ya, sehingga dia bisa masuk. Nah, tapi khusus untuk SARS ini, untuk SARS pertama itu pernah kejadian, jadi ada monyet yang divaksinasi oleh protein spike, itu nanti ketika dia di-challenge diberikan virusnya, itu malah jadi tambah parah gitu ya. Jadi artinya antibody yang terbentuk itu ternyata begini ceritanya. Jadi kita lihat analog dengan influenza tadi ya, perubahan hemaglutin ini menjadi bentuk ini ya, itu kalau dia mengikat dalam kondisi konformasi pH rendah dan dalam endosom ya, dan dia sudah dipotong oleh protease gitu ya. Nah, tapi kalau si SARS ini dia mau diikat sama reseptor, mau diikat sama antibody, dia akan tetap berubah menjadi seperti ini. Kebayang nggak? Dan kalau antibody ini adalah antibody hasil vaksinasi, jadi si antibody ini bukannya menetralisir, dia malah akan membentuk spike yang ujung-ujungnya ketika dia dimasukkan ke dalam sistem sel imun, malah sel imunnya yang akan terinfeksi. Ya. Dan ini karena tingkat similarity SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini terhadap SARS itu sangat tinggi ya, 92,4% bagian ininya, maka kita takut, ya kita khawatir vaksin ini nggak bisa sembarangan dibuatnya, ya harus menghindari efek ini. Nah, di sini saya jelaskan
vaksin itu secara teknologi itu ada banyak. Jadi ada yang virus yang hidup, ada virus yang dilemahkan gitu ya, inaktivasi. Kalau untuk penyakit biasa, biasanya yang dilemahkan atenuasi itu cukup ya. Tapi sekarang kita bayangkan kalau kita harus menghandle virus SARS-nya yang sangat mudah menular ini, kayaknya kita belum berani untuk mengembangkan vaksin yang dilemahkan. Karena kita harus berhadapan dengan virus aslinya. Kecuali kalau negara-negara yang ya cukup fenomenal ya. Cina dengan India itu mereka berani ngembangin Indonesia. Kita kembangkan adalah berbasis protein, basis RNA atau chimerik nanti. Nah, khusus yang berbasis protein ya nanti kalian bisa cari-cari. Jadi jangan heran nanti kalau vaksin COVID itu ternyata banyaknya kok dari protein. Kenapa kok protein? Karena protein itu adalah komponen dari si virus ya yang ketika dia dikenali oleh antibodi, artinya antibodi itu juga akan mengenali si virusnya. Jadi itu idenya ya. Nah, yang kedua adalah berbasis peptida. Peptida ini mungkin di sini nggak bisa sekali, cuman sebagai gambarannya peptida itu nanti dia bisa menginduksi respon imun lewat T-sel reseptor ya. Jadi cuma peptida itu kan dia sangat rentan terdegradasi, jadi dia harus diformulasi dengan liposom. Yang terakhir adalah mRNA. Jadi mRNA ini yang dilakukan kemarin waktu pas orang Amerika bikin uji klinis vaksinnya ya. Uji klinis vaksinnya dia jadi yang disuntikan langsung atau diberikan langsung ke orang itu udah ada mRNA. mRNA itu akan masuk ke dalam sel, di dalam sel akan dibentuk protein virus. Nah, protein virus ini akan dikenali oleh sistem imun sehingga tubuh bisa membentuk respon imun yang lebih cepat sebelum nanti virusnya masuk seperti itu. Oh, ternyata cepat ya, udah segitu doang. Nah, jadi mudah-mudahan kebayang nanti ketika kelompok yang nyari obat atau vaksin, untuk vaksin itu ada banyak macamnya ya. Ada vaksin yang dari virus yang dilemahkan, ada yang dari peptidanya, yang di Amerika itu ada yang dari mRNA-nya gitu ya. Nah, bentuk-bentuk lain ya intinya sih adalah formulasi yang bisa merepresentasikan keberadaan virus sehingga tubuh bisa membentuk antibodi terhadap si vaksin tersebut. Jadi bisa preparasi sebelum virus yang sebenarnya masuk. Nah, kita masih ada waktu 3 menit ya sebelum jam 10. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. RO. Oh, itu saya belum ke situ sih. Itu RO itu ukuran apa ya? Kalau ya ya kalau lihat dari definisinya kan penyebarannya, penyebaran itu saya rasa dari ini ya dari seberapa cepat dia bisa menular dan bisa menginfeksi. Ya kalau bisa dibilang kalau rate penyebarannya COVID-19 ini ya sama dengan influenza. Influenza itu kan laju penyebarannya itu sangat cepat ya. Cuma kalau influenza tadi ya saya bilang kita biasa juga kan di kelas ya tiba-tiba semua sehat, satu orang dia bersin nggak ditutup gitu ya, besoknya bisa jadi kita semua kena flu gitu ya. Tapi kan gejalanya munculnya cepat gitu. Dan relatif penyakitnya sudah lama kita kenali. Nah, kalau COVID-19 ini ya karena baru kita juga belum paham nih gejala-gejala khasnya apa aja gitu ya. Bilang segala macam ya, tapi kalau pada akhirnya kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ini sampai kapanpun ya nanti lama-kelamaan juga mungkin akan muncul gitu. Cuma ya kita nggak tahu. Karena beda dengan kayak misalkan denggi gitu ya, denggi itu ya menularnya karena dia penyakit yang ada di darah ya selama menularnya itu lewat nyamuk gitu, bukan dari pasien denggi. Jadi kita nengok orang sakit karena denggi itu kalau dia kita nggak ngapa-ngapain ya nggak akan ketular karena adanya di darah. Sama seperti HIV juga sama ya, HIV itu kan dia tidak ada
di di udara gitu ya, dia nggak ada di mana. Dia cuma bisa menular lewat transfusi darah gitu ya, menular seperti itu penyakit-penyakitnya. Ya menurut saya sih RO itu berarti dari tingkat tadi kemudahan dia menular karena dia lewat lewat droplet tadi gitu ya, lewat droplet. Ada lagi mau ditanya? Ya. Koordinatornya siapa ini? Saya lupa. Retno Pak. Mana Retno? Ya Retnonya nggak bisa nyalain kamera Oh dulu iya, Pak. iya, iya, nggak apa-apa. Ya, ya, jadi tolong Retno dibagi-bagi aja 5 kelompok tadi ya. Oh iya Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, ya kalau nggak ada ya, ya sudah ya. Jadi ya itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Kita komunikasinya di grup WhatsApp aja. Kuliahnya dianggap selesai. Jadi prosesnya setelah ini adalah pembimbingan slide. Sampai nanti slide finalnya di jadwal UAS, mungkin di jadwal terakhir aja lah, misalnya UAS 2 minggu, kita tuh jadwal terakhir aja gitu ya. Jadi waktu itulah kita masih bisa, atau mungkin sebelum nilai masuk masih bisa nanti ya. Karena bahannya secara umum sudah saya sampaikan dan saya nggak akan bicara banyak-banyak penyakit, kita fokusnya ke COVID aja gitu. Karena nanti harapannya informasi yang kalian kumpulkan juga itu akan bermanfaat ya, karena sekali lagi pemahaman kita terhadap penyakit ini juga belum terlalu dalam ya.